Halo teman-teman, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal-soal P3K teknis untuk formasi penata layanan operasional. Oke ya, kita langsung saja mulai untuk soal yang pertama. Dalam rangka implementasi program peningkatan kinerja di unit layanan operasional, Anda diminta untuk mengembangkan indikator kinerja yang efektif. Anda telah mengidentifikasi beberapa metode pengumpulan data seperti survei kepuasan pelanggan, analisis data operasional, dan observasi langsung. Jelaskan bagaimana Anda akan mengintegrasikan ketiga metode ini untuk mengembangkan indikator kinerja yang komprehensif dan mencerminkan kualitas layanan secara holistik. A. Menggunakan data dari ketiga metode secara terpisah untuk mengukur aspek yang berbeda tanpa mengintegrasikannya. B. Menganalisis data survei kepuasan pelanggan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, lalu menggunakan data operasional dan observasi untuk memvalidasi dan memperkuat temuan tersebut. C. Hanya menggunakan data operasional karena dianggap lebih objektif dibandingkan data survei dan observasi. D. Menggunakan ketiga metode secara bergantian setiap tahunnya untuk mengukur kinerja layanan. E. Memilih salah satu metode yang dirasa paling mudah dan murah untuk diterapkan. Oke ya, kita jawab soal nomor 1. Jawabannya yang B ya. Menganalisis data survei kepuasan pelanggan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, lalu menggunakan data operasional dan observasi untuk memvalidasi dan memperkuat temuan tersebut. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat yaitu menganalisis data survei, ya, sampai memvalidasi dan memperkuat temuan tersebut. Pilihan ini menunjukkan pendekatan yang tepat dalam mengintegrasikan berbagai metode pengumpulan data. Dengan menganalisis data survei kepuasan pelanggan, kita dapat memahami persepsi dan harapan pelanggan terhadap layanan. Data operasional dan observasi kemudian digunakan untuk mengkonfirmasi atau menyanggah temuan dari survei serta memberikan konteks yang lebih kaya. Integrasi ini memungkinkan pengembangan indikator yang komprehensif dan holistik. Oke ya, jadi jawabannya yang B. Selanjutnya soal nomor 2. Seorang pengguna datang ke kantor Anda dan menyampaikan keluhan dengan nada suara tinggi dan bahasa tubuh yang menunjukkan rasa frustrasi. Ia mengeluhkan lambatnya proses pengurusan dokumen yang seharusnya selesai dalam 5 hari kerja, namun sudah 7 hari kerja belum ada perkembangan. Sebagai penata layanan operasional, langkah awal apa yang paling tepat Anda lakukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan kebutuhan pengguna tersebut? Silakan dijawab teman-teman soal nomor 2. Oke ya, soal nomor 2 kita jawab. Jawabannya yang C ya. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat menunjukkan sikap empati dan mendengarkan keluhan pengguna dengan seksama, kemudian menanyakan detail informasi mengenai kendala yang dihadapi. Pada situasi ini, penting untuk menunjukkan empati dan membangun komunikasi yang baik dengan pengguna. Mendengarkan keluhan dengan seksama membantu Anda memahami situasi dan perspektif pengguna. Setelah itu, menanyakan detail informasi terkait kendala yang dihadapi akan membantu mengidentifikasi akar permasalahan dengan lebih tepat, sehingga solusi yang diberikan dapat lebih efektif. Oke ya, jadi jawaban nomor 2 yaitu yang C. Selanjutnya soal nomor 3. Sebagai seorang penata layanan operasional di era transformasi digital, Anda dihadapkan pada rencana penerapan sistem antrian online terintegrasi untuk seluruh layanan publik di instansi Anda. Sistem ini diklaim lebih efisien, transparan, dan akurat dibandingkan sistem antrian manual yang selama ini berjalan. Namun Anda menyadari bahwa tidak semua masyarakat familiar dengan teknologi, terutama masyarakat di daerah terpencil. Apa langkah awal yang paling tepat untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem ini dan menjamin akses layanan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat?
Oke ya, soal nomor 3 kita jawab. Jawabannya yang A ya. Kita lihat pembahasannya. Melakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan sistem antrian online secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat. Langkah awal yang paling krusial adalah memastikan seluruh lapisan masyarakat termasuk yang berada di daerah terpencil memahami dan mampu menggunakan sistem baru. Sosialisasi dan pelatihan yang inklusif akan membantu mengurangi kesenjangan digital dan memastikan akses layanan yang adil. Oke ya, jadi soal nomor 3 jawabannya yang A ya. Selanjutnya soal nomor 4. Anda adalah seorang penata layanan operasional baru dan sedang beradaptasi dengan lingkungan kerja. Anda memperhatikan bahwa beberapa kolega Anda jarang terlibat dalam percakapan dan lebih suka fokus pada tugas mereka. Bagaimana Anda akan membangun hubungan baik dengan mereka dengan tetap menjaga profesionalitas? Oke ya, soal nomor 4 kita jawab. Jawabannya yang C ya. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat, bersikap ramah dan sopan, menawarkan bantuan jika diperlukan, dan menghargai batasan privasi mereka. Pilihan ini menunjukkan sikap profesional dan menghormati preferensi kolega yang mungkin introvert atau memiliki gaya kerja yang berbeda. Menawarkan bantuan dan bersikap ramah, membuka peluang membangun hubungan tanpa terkesan memaksa. Jadi soal nomor 4 jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 5. Sebagai penata layanan operasional, Anda bertanggung jawab untuk memastikan keamanan data layanan. Terdapat kebutuhan untuk memberikan akses data kepada pihak ketiga yang membutuhkannya untuk pengembangan sistem. Bagaimana Anda merancang mekanisme pengendalian akses data yang aman dan efisien dalam situasi ini? Dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kebutuhan akses, oke ya, soal nomor 5 kita jawab. Jawabannya yang D ya. Kita lihat pembahasannya. Memberikan akses data hanya pada data yang relevan dengan kebutuhan pihak ketiga, menerapkan autentikasi ganda, dan melakukan monitoring akses secara berkala. Pilihan ini adalah yang paling tepat karena menyeimbangkan keamanan dan kebutuhan akses. Memberikan akses terbatas pada data yang relevan, menerapkan autentikasi ganda untuk keamanan ekstra, dan memonitor akses secara berkala merupakan praktik terbaik dalam keamanan data. Oke, jadi soal nomor 5 jawabannya yang D. Soal nomor 6. Setelah program peningkatan layanan publik diimplementasikan, ditemukan bahwa angka kepuasan masyarakat mengalami peningkatan sebesar 5%. Namun, jumlah pengaduan masyarakat terkait layanan justru meningkat 10%. Bagaimana Anda akan menganalisis situasi ini dan langkah apa yang akan Anda rekomendasikan untuk mengatasinya? Oke ya, kita jawab soal nomor 6. Jawabannya yang B ya, teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Mengevaluasi kembali program, identifikasi akar masalah dari peningkatan pengaduan dan lakukan revisi program yang tepat sasaran. Situasi ini menunjukkan adanya potensi masalah dalam implementasi program. Meskipun angka kepuasan meningkat, peningkatan pengaduan mengindikasikan bahwa ada aspek layanan yang belum tertangani dengan baik oleh program, atau bahkan mungkin menimbulkan masalah baru. Evaluasi mendalam akan membantu mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan solusi yang tepat. Ya. Jadi, jawaban soal nomor 6 itu adalah yang B ya. Selanjutnya soal nomor 7. Anda sebagai penata operasional menerima keluhan dari masyarakat mengenai lamanya waktu tunggu pelayanan administrasi kependudukan.
Setelah dianalisis, Anda menemukan bahwa lambatnya proses validasi berkas menjadi salah satu penyebab utama. Upaya apa yang paling efektif untuk mengatasi akar masalah dan meningkatkan efisiensi proses layanan? Ya, soal nomor 7 kita jawab. Jawabannya yang D ya. Kita lihat pembahasannya. Mengembangkan sistem validasi berkas digital yang terintegrasi untuk memangkas waktu verifikasi. Pilihan ini tepat karena langsung mengatasi akar masalah, yaitu lamanya proses validasi. Sistem digital yang terintegrasi akan sangat efektif dalam mempercepat proses verifikasi data, mengurangi potensi kesalahan manusia, dan memangkas waktu tunggu secara signifikan. Jadi jawaban soal nomor 7 yaitu yang D ya. Selanjutnya soal nomor 8. Seorang penata layanan operasional di unit pelayanan publik menerima keluhan dari masyarakat terkait sulitnya mendapatkan informasi layanan yang dibutuhkan. Masyarakat mengeluhkan bahwa informasi hanya tersedia dalam bentuk brosur cetak dan website yang jarang diperbaharui. Berdasarkan prinsip partisipasi dan kolaborasi dalam tata kelola layanan, tindakan apa yang sebaiknya diambil oleh penata layanan tersebut? Oke ya, kita lihat jawabannya soal nomor 8 yang mana teman-teman? Yang C ya. Kita lihat. Menyelenggarakan forum diskusi dengan masyarakat untuk menggali kebutuhan informasi dan solusi yang diinginkan. Tindakan ini mencerminkan prinsip partisipasi dan kolaborasi dalam tata kelola layanan, dengan melibatkan masyarakat dalam mencari solusi atas permasalahan informasi. Akan tercipta rasa kepemilikan dan kepuasan terhadap layanan. Forum diskusi juga dapat menjadi wadah untuk mendapatkan masukan dan saran yang membangun. Ya, jadi jawaban soal nomor 8 yaitu yang C ya. Selanjutnya, soal nomor 9. Sebagai penata layanan operasional, Anda mendapati sistem antrian online di kantor Anda mengalami down dan tidak dapat diakses oleh masyarakat. Setelah dilakukan pengecekan, terdapat indikasi kesalahan konfigurasi pada sistem database. Langkah apa yang paling tepat Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan tepat? Oke ya, soal nomor 9 kita jawab jawabannya yang C ya. Kita lihat pembahasannya. Memeriksa log sistem, mengidentifikasi kesalahan konfigurasi database, dan melakukan perbaikan konfigurasi. Langkah ini adalah yang paling tepat dan efisien. Dengan memeriksa log, Anda dapat mengetahui dengan pasti kesalahan apa yang terjadi pada database. Setelah itu, Anda dapat langsung melakukan perbaikan konfigurasi yang diperlukan. Jadi, jawaban soal nomor 9 yaitu yang C ya. Selanjutnya soal nomor 10. Sebagai PLO di instansi pemerintah, Anda diminta untuk merancang layanan teknis baru yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Layanan ini harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini. Jelaskan target pengguna layanan tersebut, manfaat yang akan dirasakan, serta bagaimana layanan tersebut dapat diklasifikasikan dan dibedakan dari layanan teknis yang sudah ada. Oke ya, kita jawab ya jawaban soal nomor 10, jawabannya yang D ya. Kita lihat pembahasannya. Menciptakan platform digital terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan publik seperti perizinan usaha, kependudukan, dan pembayaran pajak. Jawaban ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang layanan teknis dan kemampuan untuk mengaplikasikannya dalam konteks yang baru. Menciptakan platform digital terpadu merupakan ide inovatif yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini. Jawaban ini juga secara jelas mengidentifikasi target pengguna, masyarakat umum dan pelaku usaha.
manfaat, kemudahan akses, efisiensi waktu, dan transparansi, serta klasifikasi layanan, yaitu layanan publik terpadu berbasis teknologi informasi. Jadi jawaban soal nomor 10 yaitu yang D. Oke ya, jadi itu 10 pembahasan contoh soal P3K teknis untuk formasi penata layanan operasional. Nantikan video-video kami berikutnya. Sekian dan terima kasih.